Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, selamat datang kembali di podcast ATR BPN Kepri bersama saya Sylvia Rama. Nah, sebelumnya saya ingatkan kepada Sobat ATR BPN semua untuk jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube-nya Kanwil BPN Kepri. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kami. Nah, pada episode podcast kita hari ini, kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa dan cantik. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Dr. Nini Noviana, SHMKN MH. Selamat datang Ibu. Selamat siang. Sehat Ibu hari ini? Sehat. Nah Bu, boleh perkenalan sedikit Bu, biar Sobat ATR BPN semua tahu nih dan kenal sama Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, saya Dr. Nini Noviana, SHMKN MH. Saya adalah notaris dan PPAT di Kabupaten Bintan dan kantor saya ada di Tanjung Uban. Oke, Tanjung Demikian, Uban. Mbak Selvi. Iya. Berarti Bu, kegiatannya apakah PPAT atau ada kegiatan lain nih Bu di luar PPAT? Kalau di luar PPAT dan notaris, kebetulan saya juga dosen. Saya mengajar di Umrah. Oke, luar biasa sekali ya Bu Nini ya. Nah Bu, kita hari ini akan membahas tentang akta jual beli atau disingkat dengan AJB pada peralihan hak jual beli Bu. Nah sebenarnya AJB sendiri itu apa sih Bu? Mungkin banyak masyarakat yang sudah sering mendengar tapi mungkin masih belum paham nih Bu. AJB itu seperti apa Bu? Baik, jadi AJB itu adalah akte jual beli ya. Itu yang memang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Jadi akte jual beli yang kita singkat AJB merupakan akte otentik yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, yaitu di wilayahnya sesuai dengan objek tanah di mana itu berada. Kemudian AJB itu adalah sebagai dasar nanti untuk pendaftaran peralihan hak di BPN. Nah, khususnya pada siang hari ini kita akan membahas tentang khusus akte jual beli. Jadi segala sesuatu yang akan kita bicarakan adalah tentang jual beli pada siang hari ini. Jadi itu adalah akte otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pendaftaran peralihan hak di BPN. Itu Mbak, itulah Bu, AJB. berarti AJB ini Bu hanya boleh dikeluarkan oleh PPAT ya Bu ya, notaris nggak bisa ngeluarin AJB ya Bu ya? Karena notaris dan PPAT itu merupakan dua jabatan yang berbeda. Jadi seperti dua sisi mata uang lah. Satu, maksudnya kami bisa bertindak selaku notaris dan juga selaku PPAT. Jadi itu yang kami kerjakan. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam AJB notaris juga berwenang. Jadi misalnya seperti salah satu pihak tidak bisa hadir di hadapan PPAT yang berwenang, itu dimanapun dia berada, dia bisa membuatkan kuasa. Itu yang membuat adalah notaris. Jadi itu bisa saling melengkapi untuk proses AJB ini. Demikian Mbak Selvi. Baik. Nah Bu, untuk hubungannya nih antara AJB dengan jual beli tanah itu seperti apa Bu? Kalau AJB itu kan memang sebagai syarat ya dalam karena kita topiknya khusus untuk jual beli tanah, jadi AJB itu adalah sebagai syarat untuk pendaftaran tanah di BPN yang terkait dengan proses-proses yang sudah dilakukan oleh PPAT sebelum penandatanganan AJB itu. Jadi untuk AJB itu ada proses-proses yang harus dilakukan untuk bisa sampai tanda tangan, kemudian juga pendaftaran untuk proses peralihan balik nama di BPN itu ada satu proses yang berkesinambungan dan itu sangat penting Mbak. Baik Bu, berarti kan kayak saya pernah dengar tuh masyarakat melakukan jual beli hanya sebatas kwitansi, berarti tuh belum bisa kan Bu, harus didaftarkan untuk AJB-nya seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Jadi kwitansi itu hanya sebenarnya tanda sahnya, maksudnya penerimaan uang. Tapi kwitansi ini belum tentu langsung, tidak secara otomatis itu peralihan hak itu terjadi. Jadi kwitansi itu memang sah betul. Itu menjadi salah satu syarat untuk proses AJB-nya.
Jadi hanya sebagian kecil tuh sebenarnya kalau Baik. kwitansi. Cuma memang di dalam masyarakat itu seperti yang Mbak sampaikan, orang itu mungkin justru podcast seperti ini itu sangat penting karena biar masyarakat itu mengetahui bagaimana proses AJB itu dan tidak sekedar kalau sudah menerima kwitansi itu seolah-olah oh ini aku udah selesai nih, Iya, betul. balik namanya aku sudah pokoknya aku udah bayar. Nah, pembayaran itu tidak cukup karena harus ada peralihan hak yang sah dan diakui di BPN. Baik, Demikian, Ibu. Mbak. Nah, untuk persyaratannya nih Bu, dari persyaratan administrasi bagi calon penjual atau pembeli itu dalam pembuatan AJB itu apa saja Bu yang harus dipenuhi? Baik, mungkin saya sampaikan secara garis besar ya. Nah, nanti kalau memang suatu saat ada pertanyaan, bolehlah kita ke PPAT terdekat. Iya, boleh. Cuma yang secara garis besar itu ada, memang kita ada penjual dan ada pembeli, itu pasti. Iya. Nah, penjual ini ada dua. Penjual ini bisa perorangan, yang kedua bisa perusahaan atau PT. Kan ada juga hak milik, ada HGB dan sebagainya. Nah, itu apabila persyaratan yang perlu disampaikan terkait dengan penjual, itu pasti yang pertama harus ada identitas dong. Identitas apabila perorangan itu harus lengkap. Identitas dia selaku penjual, apakah dia suami istri, harus ada KTP, NPWP, surat nikah, KTP. Nah, itu yang untuk penjual secara perorangan. Nah, kemudian apabila dia PT, nanti harus kita melihat anggaran dasar dari perusahaan. Kewenangan bertindak direktur itu bagaimana? Itu diatur di dalam anggaran dasar PT. Nah, itu ada dua yang berbeda. Jadi perorangan dan satu adalah badan hukum. Itu yang untuk penjual. Kalau untuk pembeli, kalau secara perorangan itu juga kita hanya perlu identitas dia terkait dengan KTP, NPWP, juga kartu keluarga. Itu memang diperlukan untuk sebagai identitas nanti untuk balik nama selaku pembeli perorangan. Tapi kalau PT juga kita harus menyampaikan juga data-data PT, direktur siapa yang akan berwenang dan sebagainya. Cuma kalau untuk PT memang syaratnya lebih daripada balik nama biasa. Iya, Demikian, Mbak. lebih banyak ya Bu ya. Lebih banyak dan itu harus lebih teliti. Iya, betul. Karena bagaimana bertindak itu sangat penting. Baik. Nah Bu, mungkin yang banyak masyarakat bertanya-tanya nih Bu, sebenarnya untuk tarif jasa PPAT itu sesuai ketentuan atau peraturannya itu gimana Bu? Apakah ada disebutkan di peraturan terkait itu? Kalau peraturan tuh ada. Mm-mm. Memang diatur di dalam PP juga ada, kemudian di tahun 2016 juga diatur terkait dengan jabatan PPAT itu sudah diatur. Maksimal jasa itu adalah 1%. Tapi selama saya praktek, apalagi kalau sudah transaksinya lebih itu pasti nggak mungkin 1%. Itu mereka pasti kalau bisa 0, sekian lah atau apa, tapi yang jelas tidak boleh melebihi 1%. Nah, tapi kembali lagi Mbak, itu kan kompleks ya. Setiap balik nama itu kesulitannya, mungkin apa yang dihadapi itu berbeda-beda. Jadi menurut saya itu memang tidak boleh melebihi ketentuan, tapi kembali lagi itu tergantung kesepakatan. Oke, baik. Selain dari tarif jasa, Bu, mungkin ada biaya atau pajak-pajak yang harus dibayarkan atau yang timbul dari adanya peralihan jual beli ini, Bu? Oh iya, ada. Jadi kalau untuk pajak penjual itu kan itu PPh final ya. Itu dari nilai transaksi itu langsung final itu dikali 2,5%. Oke. Ya, itu berapapun nilai transaksinya kali 2,5% karena itu merupakan PPh final. Tapi kalau yang untuk BPHTB ini juga setiap daerah biasanya tergantung untuk kebijakan pemerintah daerahnya. Saya ambil contoh di Bintan. Kalau di Bintan itu pajaknya transaksi sampai dengan 250 juta itu akan dikenakan 2,5%. Ya. Baik. Kemudian di atas 250 juta dan seterusnya itu pajaknya 5%. Nah, tapi dari pemerintah Pemda Dispenda Bintan itu memberlakukan pengurangan pajak sekali seumur hidup itu 120 juta apabila belum pernah ada transaksi sebelumnya. Jadi 120 juta itu berlaku satu kali. Nah, nanti kalau sudah
sudah dipakai ini 120 juta, untuk selanjutnya itu langsung ya itu tergantung nilai transaksinya. Kalau di bawah 250 juta itu langsung dikali 2,5%, di atas 250 juta langsung dikali 5%. Itu Mbak, itu pajak-pajak yang harus dibayar, dan itu penting sekali karena nanti pada saat prosesnya pun BPN akan ngecek nih. Iya, iya. Terlink nanti apakah sudah validasi atau belum, nah mereka akan ngecek juga. Itu pajak-pajak. Oke. Nah, Bu, kalau untuk alurnya nih, alur proses dari awal mungkin penjual atau pembeli ingin melakukan AJB sampai kemudian didaftarkan ke BPN untuk balik nama itu seperti apa, Bu, gambarannya, Bu? Oke. Jadi secara garis besar memang pada saat yang bersangkutan ingin melakukan AJB itu Iya. pasti akan mendatangi PPAT dimanapun dia berada terkait dengan objek tanah, itu penting. Kemudian yang PPAT lakukan adalah pertama pemeriksaan dokumen. Baik. Ya, dokumen itu yang paling penting juga terkait dengan kondisi sertifikat tanah. Mm-mm. Jadi sertifikat tanah itu pasti akan dicek. Kalau di Bintan kami diwajibkan untuk plotting dulu. Oh, Cek penting plot, dulu. ya. Oke. Cek plot itu untuk menentukan apakah tanah ini maksudnya bisa langsung dilanjutkan atau ada misalnya perubahan kode atau perubahan desa dan sebagainya, ubah desa, terus ubah kayak istilahnya kayak ada hal-hal yang perlu untuk diubah di BPN, itu harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi kami akan melakukan pengecekan terkait dengan dokumen-dokumen sertifikat tanah, kemudian tadi data-data identitas. Nah, setelah semua mungkin sudah lengkap, nah itu jangan lupa kami akan melakukan untuk pajak-pajaknya dulu nih. Mm-mm. Pajak-pajak itu harus dibayar terlebih dahulu. Tergantung kesepakatan. Nilai transaksinya itu berapa. Nah, kemudian mereka akan bayar pajak sesuai dengan tadi range yang sudah saya sebutkan. Iya. Untuk pembayaran PPh dan juga untuk pembayaran PPh-TB. Nah, kemudian setelah pajak-pajak itu dibayar, harus divalidasi terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya lengkap, sebelum kita melakukan tanda tangan, pasti kita akan melakukan yang namanya cek elektronik. Ya, artinya adalah tanah itu juga sudah sesuai, sudah dibetulkan, artinya proses itu sudah bisa berlanjut. Kemudian juga pajak sudah beres, baru kita melakukan tanda tangan AJB. Ya, setelah tanda tangan AJB, kami selaku PPAT kan ada jangka waktu tuh pendaftaran selambat-lambatnya 7 hari kerja, kan begitu. Iya. Nah, kemudian setelah pendaftaran nanti di BPN kita akan mengupload nih dokumen-dokumen yang akan menjadi dasar untuk peralihan hak ke BPN. Nah, kemudian nanti dari BPN itu setelah mengecek semuanya, mereka akan mengeluarkan SPS ya, SPS surat perintah setor. Nah, setelah itu dibayar, semuanya clear, nanti kita tinggal menunggu lah, maksudnya 7 hari setelah semuanya beres biasanya gitu. Nah, sebenarnya kalau udah masuk ke dalam pembayaran SPS, untuk terbit sertifikat atau balik namanya itu tidak lama, Mbak. Iya. Karena Tapi yang agak butuh waktu adalah persiapannya. Sebenarnya itu aja, jadi pranya itu yang agak lama, tapi kalau sudah beres semuanya dari BPN juga cepat. Jadi perannya itu untuk meminimalisir adanya kesalahan atau mungkin masalah di kemudian hari seperti itu ya, Bu ya. Ya, yang penting adalah kita itu sama-sama untuk menjamin sesuai dengan prosedur, sah untuk peralihan haknya dan sebagainya. Itulah tugas PPAT sebenarnya. Jadi PPAT itu tidak sekedar membuat akta, Mbak, sebenarnya. Tapi kami di sini yang screening awal itu kan kami nih, PPAT. Ya, apakah pihak itu berwenang? Bener nggak orangnya yang sah itu yang melakukan perbuatan hukum ini, bener nggak dia yang bersangkutan mempunyai kewenangan sesuai dengan jabatannya, misalnya kayak dari PT dan sebagainya. Jadi itu tugas kami, Mbak, untuk memastikan dari awal apakah yang bersangkutan adalah benar-benar yang berwenang untuk bertindak. Seberapa krusialnya sih penjual dan pembeli ini harus hadir dalam penandatanganan AJB? Kalau misalnya sertifikatnya nih ada lebih dari satu nama kan, Bu. Nah, itu ada salah satu mungkin yang tidak bisa hadir, itu gimana, Bu? Kalau seberapa krusial, kalau menurut saya itu semua memang krusial ya. Semua memang idealnya dan secara prosedur itu memang harus menghadap PPAT.
Akan tetapi boleh nggak apabila salah satu pihak atau beberapa orang tidak hadir misalnya. Iya. Nah, itu kembali lagi ini bisa terkait dengan akte kuasa dimanapun dia berada. Misalnya nih akan tanda tangan di Bintan, Iya. ya. Yang satu ada domisilinya dia sudah pindah di Jakarta dan karena suatu kesibukan dia tidak bisa hadir. Maksudnya begitu ya. Iya. Nah, yang bersangkutan bisa meminta dibuatkan kuasa oleh notaris di mana dia berdomisili. Oh, baik. Jakarta misalnya. Jadi dia menghadap ke notaris, kemudian notaris akan membuatkan kuasa dan persetujuan biasanya untuk beliau itu mewakilkan kepada siapa yang akan hadir di hadapan PPAT di mana objek itu berada. Jadi misalnya salah satu tidak bisa hadir, kemudian menunjuk nih salah satu orang yang ada di Bintan yang nanti akan menghadap saya. Nah, kemudian akte kuasa ini saya juga harus cross check. Benar enggak? Kalau memang itu dibuat oleh yang bersangkutan, kemudian saya biasanya akan cross check dengan notaris yang membuatkan kuasa. Jadi bisa diwakilkan Bisa, Bu, ya? dengan kuasa notarial kalau saya ya. Tapi kalau ada yang mau pakai kuasa di bawah tangan itu masing-masing. Tapi kalau saya lebih memilih untuk aman, jadi saya pakai kuasa dari notaris. Oh, baik. Kuasa Begitu. dari notaris ya, Bu, ya. Ya. Nah, Bu, untuk AJB sendiri nih, Bu, apakah ada masa berlakunya dan pada kondisi yang bagaimana nih, Bu, AJB bisa tidak berlaku? Pada prinsipnya kalau untuk AJB sih tidak ada jangka waktu lamanya, maksudnya berlaku atau tidak berlaku. Jadi AJB itu tetap berlaku sepanjang prosedurnya itu sudah benar. Ya, dalam arti semua tahapan-tahapan untuk proses dilakukannya AJB sudah terpenuhi ya. Jadi itu AJB tidak ada jangka waktu berakhirnya itu kapan, tidak ada sebenarnya. Akan tetapi AJB ini kan terkait dengan proses selanjutnya. AJB kan tidak bisa, kalau sudah AJB tanpa didaftarkan juga tidak bisa. Iya, betul. Ya, jadi itu maksudnya AJB itu tidak berhenti demikian saja, dalam arti langsung tiba-tiba ada jangka waktunya, itu tidak ada. Tapi kan sesuai dengan peraturan bahwa selambat-lambatnya harus didaftarkan 7 hari kerja setelah ditandatangani. Nah, itulah nanti sebagai dasar untuk proses pendaftaran hak di BPN. Nah, itu sih, jadi tidak ada jangka waktunya. Tapi kalau bagaimana kalau AJB-nya itu maksudnya tidak didaftarkan Iya. segera, itu sebenarnya tidak ada expirednya sih. Sepanjang ya masih ada itu, terus nanti ya kalau expired terus nanti tidak ada jangka waktunya sebenarnya. Cuma kan nanti kalau tidak segera didaftarkan, proses-proses apa kan tidak bisa serta-merta nanti akan mau masuk hari ini padahal sudah 2 tahun yang lalu, itu kan tidak bisa. Kita harus tetap apa yang akan dipenuhi di dalam BPN pada saat kita mau mendaftarkan, kita harus mengikuti kembali. Tapi AJB-nya tetap masih berlaku. Nah, tadi ada pertanyaan tentang dalam kondisi apa sih AJB itu bisa tidak berlaku, betul ya? Iya, Bu. Jadi setelah ditandatangani untuk AJB itu pada saat semuanya clear and clean, itu maksudnya sudah sesuai prosedur, itu tetap berlaku. Tapi bisa tidak berlaku apabila itu dimohonkan. Artinya kalau ada suatu kasus atau sengketa atau apapun, tidak berarti AJB itu tiba-tiba tidak berlaku. Karena yang menentukan, memutuskan apakah AJB itu berlaku atau tidak berlaku berdasarkan adanya suatu sengketa atau suatu masalah tertentu, itu adalah keputusan hakim. Jadi tidak bisa kita langsung ini tidak berlaku atau tidak berlaku, itu bukan kita yang memutuskan, akan tetapi harus melalui permohonan di pengadilan negeri. Jadi pengadilan negeri itu akan diperiksa apakah itu memang sudah sesuai dengan prosedural atau bagaimanapun. Apabila ada kecacatan hukum atau hal-hal yang tidak sesuai, nanti hakim yang akan memutuskan apakah AJB itu dibatalkan atau sudah tidak berlaku lagi. Jadi itu Mbak, tentang terkait dengan pemberlakuan AJB. Baik, Ibu. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya, Bu ya. Bagaimana sih harapan Ibu kepada BPN dan masyarakat terkait AJB dan peralihan hak jual beli tanah ini, Bu? Oke. Kalau harapannya kepada BPN ya,
BPN dan PPAT ini merupakan suatu mitra yang sebenarnya tidak terpisahkan. Karena kami PPAT juga sebagai perpanjangan tangan nih dari negara untuk membantu masyarakat. Cuma kami juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa BPN. Jadi kalau harapan saya terhadap BPN ya BPN dan PPAT terus bersinergi. Ya bersinergi, ya semua itu pasti ada hal-hal yang kita tuh terus belajar satu sama lain. Jadi semoga kedepannya sinergi ini lebih baik, kemudian pelayanan BPN juga semakin cepat dan tepat. Kemudian mungkin dari BPN juga ada SDM yang saling mensupport nih untuk pekerjaan-pekerjaan kami, karena kalau BPN-nya juga maksudnya kekurangan SDM, kami juga nggak bisa selesai-selesai berkasnya. Terus kemudian ada transparansi dan suatu hal yang mungkin kita bisa menjadi rekan lebih baik lah untuk BPN-nya. Tapi kalau untuk masyarakat, harapan saya adalah masyarakat itu juga harus terbuka untuk pemikiran-pemikiran atau inovasi-inovasi baru yang dibuat oleh BPN. Khususnya sekarang terkait dengan sertifikat elektronik. Iya. Ya. Jadi untuk masyarakat itu harus memahami apa sih yang menjadi visi misi terkait dengan adanya sertifikat elektronik. Karena tujuannya adalah baik, ya. Untuk kita itu kedepannya untuk apabila ada kehilangan, ada kebakaran atau apa, terus ada pemalsuan, ini BBM sudah covering terkait dengan sertifikat elektronik ya, sesuai dengan kemarin peraturan ATN BPN yang terbaru itu tentang berlakunya sertifikat elektronik, dan itu sangat diperlukan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat juga harus open mind menurut saya terkait dengan adanya perubahan-perubahan, harus tidak boleh takut apabila mereka itu selalu menganggap bahwa sertifikat hijau analog itu lebih aman. Nah, itulah yang harus mereka harus terbuka pemikirannya. Kemudian apabila akan melakukan transaksi harus mencari PPAT yang sesuai dengan wilayahnya dan melakukan sesuai dengan prosedur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar transaksi berjalan aman sesuai prosedur dan menjamin kepastian hukum untuk sekarang dan masa depan. Itulah pesan saya terhadap BPN dan masyarakat. Demikian. Baik. Luar biasa sekali penjelasan Bu Nini ya di episode podcast kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan sangat bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan bagi Sobat ATR BPN semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu terima kasih banyak atas kesediaan waktunya sudah menyempatkan untuk hadir di podcast kita kali ini di tengah-tengah kesibukan Ibu ya sebagai PPAT dan tentu sebagai dosen ya Bu ya. Baik, saya sudahi episode podcast kita hari ini. Saya Sylvia Rama pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan podcast lainnya dengan tema yang menarik pastinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.